Terus beberapa akhir-akhir pekan ini antara 1 bulan 2 bulan perubahannya itu sangat drastis, bahkan di kolam ikannya itu mati secara tiba-tiba. Banyak jadi di kolam renang itu mati secara tiba-tiba. Nah, di sini di Padepokan Nurja Sejati diundang ke sini untuk pembersihan kolam renang ini. Monggo kan. Halo Gus, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Masih live lah. Temen live. YouTube, atau Facebook itu di Padepokan Nurja Sejati sama satu channel. Gimana tuh yang direkam? Apa saya? Gimana tuh yang direkam di pasangan ini? Masa Aura-auranya tuh. digosok. Tak sembilan ziko ya loh. Ada bener Ada suatu hal yang tidak Enggak dilihat oleh pandangan mata, tapi sangat berasa sekali. Ketika dirasakan dengan rasa batin, insyaallah. Karena sebenarnya di sini rame, ini bukan orang datang. Datang bukan orang. Ya salah, saya saham. Pemiliknya di mana ya? Monggo Honor bercerita. Kita dulu Pak, gimana awalnya sampai sekarang ini? awalnya pembukaan kolam di 10 November 2019 itu awal-awalnya buka, terus itu awal-awal itu udah ramai Itu berarti masih ramai sekali. itu per hari itu bisa rata-rata bisa 30 orang 40 orang. Di sini mulai ada kejadian apa gitu untuk lebih meyakinkan bahwa di sini tuh ada serangan goib itu? Dari kira-kira setelah pembukaan itu kira-kira 1 bulan 2 bulan itu ada sedikit gitu gangguan gitu, tapi sebetulnya nggak ada masalah. Terus bulan Juli masalah itu yang parah itu sampai kakinya itu patah itu. Terus saya dengar juga tadi katanya ikan itu pada mati secara mendadak Ya, itu sebetulnya waktu itu awal-awalnya dari ikan, tapi ikannya dari tahun baru. Setelah 1 bulan pembukaan tuh ikan tuh bisa mati massal. Ini saya nggak kepikiran, mungkin ya salah pengelolaan air atau bagaimana kan. Kemarin begitu perkiraan, nggak mikir kalau ada apa dari hal-hal yang kalau itu enggak sampai kepikiran ke sana. Tapi setelah tahu dari rentetan cerita sedikit sampai ketemunya di bulan Juli itu baru wah ini enggak benar. Datanya apa Pak? Rentetan gangguan seperti istri saya itu yang kesurupan jadi begitu kan. Kesurupan Pak, sering kesurupan. Sering Sampai melihat. Saya sering lihat kesurupan gitu. Saya pikir pertama nggak mikir kalau itu gangguan dari luar, nggak pikir dari dalam. Waktu masih pakai luang apa tungku, pakai kayu bakar. Kalau saya nggak apa-apa, biasa. Tapi istri saya tiba-tiba dijongkrokin, nggak boleh, ini tempat saya gitu. Kejengkrokin ya Pak? Ya nggak kelihatan. Oh nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Berasa apa kelihatan apa ngomong kok? Istri saya yang ngomong, yang ngerasa. Oh. Tapi saya tahu sendiri memang jatuhnya ya seperti nggak masuk akal begitu, jatuh. Terus akhirnya kaki patah itu Pak? Itu yang awal-awal. Oh. Awalnya. Kalau yang kaki patah itu di rumah sana itu. Tapi saya lihat di sana ada genderuwo. Pernah nggak istrinya gitu tiba-tiba
kok bapak ndak ada, kok ada orang mirip jenengan gitu. Ya, ya. Itu ada genderuwo. Itu sebelum kejadian hari Minggu yang kakinya patah itu, hari Rabu malam, waktu rame-rame ini orang, saya lagi nganter mie, ada orang pesan mie, saya nganter mie, saya duduk sana sambil mencari nampan kayu. Nampan kayu itu saya cari nggak ada. Tiba-tiba orang, istri saya bilang, orang seperti saya bawa nampan kayu, sambil bilang apa, sambil berkata, mie-nya tambah lagi 3. Terus saya marah-marah kan sama saya tuh, ini minyak keburu apa? Genderuwonya temen minta ajar Ya. gitu. Itu keburu ini apa istilahnya kalau Jawa blotong gitu ya. Berarti genderuwo Jawa now ya Pak. Sampai Mie semalam instan. itu apa ribut Bertengkar ya. bertengkar terus ribut. Orang saya nggak pesen mie, tetap ngotot saya yang pesen mie. Soalnya mukanya omongannya member jenengan. Sama, persis. sama jenengan. Sama persis. Jadi kan, ya, akhirnya harus hari Minggu, hari Rabu malam itu jadi ada kejadian jadi mirip saya. Besoknya hari Minggu siang-siang kejadian itu. Waktu dia lagi pasang-pasang bunga-bunga mau gantung-gantung bunga, mau naik kursi. Tapi alhamdulillah udah Alhamdulillah. bisa jalan ya Pak sekarang. 3 bulan Iya. sama Gus. Ini Ya bisa sabar, jalan. terapi Iya, pelan-pelan. terapi pelan-pelan. Sabar. Alhamdulillah sekarang udah bisa jalan. Sebetulnya nggak Terus boleh jalan, tapi tempat tolong diceritakan Pak yang cara mengamalkan tasbih yang tingkat 1 sampai nggak ada kesempatan terus tingkat 2 diamalin lagi itu sesibuk apa Cak? Gimana Pak? Ceritakan Pak. sibuknya ya tiap malam yang nggak tidur ngikutin apa wirid itu di luar sana di depan rumah di rumput-rumput itu Iya. ya banyak sih kejadian apa meletus-meletus meledak itu kejadian Sering dengeran yang muter-muter gitu. ya waktu kalau saya wirid saya malah nggak dengar istri saya yang di dalam dengar orang yang di depan warung aku juga dengar Ada suara ledakan gitu. Wah, apa itu? Maksudnya ledakan kayak di atas rumah atau apa gitu? ya kenceng banget. Terus ada satu lagi pertanyaan Pak. Waktu Bapak awal-awal datang ke Padepokan Nurhazat Sejati itu kan Ibu dengar-dengar nggak mau diajak masuk itu. Itu ceritakan coba Pak. Nah, waktu itu lucu sih. Ya, pertama awalnya kan saya kan bukan lihat dari YouTube pertamanya. Ya. Ada yang kasih informasi dari bengkel. Itu tempat Pak Samsudin gini-gini ya. Apa di apa tempat yang rongsok itu. Ya di Kademangan gitu Ya, ya. di Kademangan pasar saya ke sana. Terus Istri saya ajak ke sana itu. Istri saya sendiri kan nggak tahu dia apa, nggak ngerti lah punya apa, nggak ngerti. pokoknya ada bisa tahu anu lah ya. Waktu saya ajak pelan-pelan di itu kan banyak orang tuh, Iya iya. banyak orang ngumpul. Lihat Gusnya itu dia takut, dia takut. Wah bahaya. Ya. Padahal saya ganteng loh. Ya, takutnya katanya macannya banyak. Oh iya. Itu rajanya macan katanya. Heeh. Akhirnya saya paksa lah, mau Iya. nggak mau ya, ayolah biar. Tapi dengar-dengar kalau diajak berobat ke mana yang sekiranya dia masih apa itu belum terlalu tinggi itu apanya itu Pak itu kaitannya nggak mau Pak. Iya. Dia ngoceh. Oh. Ini langsung aja. Dia istri saya itu ngoceh. Apa istilahnya? Oh, itu belum inilah istilahnya apa? Nggak mau saya itu. Paling hasilnya begini begitu. Oh, udah ditebak ya Pak. Ya. Terus baru saya ajak ke Gusnya itu mau lucu mau enggak tapi saya paksa. Oke. Ya akhirnya seperti itu. Iya. Terima kasih ya Pak. Oke. Kita wawancara sedikit. Kita Ada kuntilannya juga sih. Ada kuntilannya. Yang sering terjadi di sini yang sering mengganggu, berasa ada sesuatu yang aneh itu di mana? Di sini. Kembali dengan di rumah. Di rumah. Yang paling rawan di rumah ya. Yang di rumah. Tapi kalau ya banyak sekali kejadian ganjil itu banyak. Kalau saya lagi di sini jauh begitu, panggil anak saya yang perempuan tuh. Karena begitu. Kalau saya waktu ngantor ngaji, ya di apa
jadi saya lagi itu di rumah Hmm. ngintip-ngintip. Iya ngintip-ngintip begitu. Saya pikir saya jadi saya. Tapi ya saya sendiri ditanya juga bingung. Orang saya lagi nganter ngaji. Baru sekian menit kok sudah ke rumah lagi gitu. Di rumah berarti yang paling rawan ya. Yang paling rawan di rumah yang sering. Yuk ke rumahnya sama mana? Semuanya ikut ke sana ya. Semuanya. Mangga Pak Mas Yai. Soleh, taruh dulu pancingnya. Ikut saya ke sana ya ke rumah beliau. Bentar ya, Pak. Apa? Iki yo di channel Paduka. Channel Paduka. Iya. Ini ada minusnya. Masa? Yang mana? Nah, YouTube. Ini itu lagi pasien musik di depan gitu ya. Ini sih ada Pak di sini. Kalau saya nggak pernah ini, nggak ada lihat apa-apa. Karena sama orang kampung kan, kalau lihat kadang-kadang di situ juga nggak lihat. Orang kampung kan, Kenapa ada tetangga? ya itu jadinya nggak masalah ya gitu. Nah, mana Pak? Seperti ada yang mendorong mungkin itu. Di sana. Ada nggak ada angin? Ada angin nggak? Ada angin tapi kan dipikir angin dari mana? Orang belakangnya tembok. Hancur. Dulu yang apa? Aku mau apa? Posisi gini. Aku itu mau begini, mau naruhkan ini. Rasanya dia ada orang-orang besar gitu. Saya lagi masuk di situ. Orang-orang besar katanya mau ngejar saya. Nah, di sini bilang, apa itu? Baru patah. Patah itu, saya pikir dia lagi nangis, udah nangis begitu patah. Saya ini apa? Saya balikin pakai kasih kayu gitu. Ada kedua-duanya. Yang nakal. Iya. Di mediator kan juga. Sana, Bu. Mediator, Mas. Enggak apa di sana. Mediator. Motornya tuh. Takutnya kalau tahu saya langsung nggak mau ngomong langsung kabur, tarik aja masukin yang di rumah ya keduanya ya. Kayu usaha.
Saya Iya. yang mengganggu tempat ini. Maksudmu apa? Bukan urusanmu. Saya berwujud apa yang ada di sini. Kenapa ganggu di sini? Kenapa kamu ganggu di sini? Saya hanya dua orang untuk bangkruti usaha ini dan membuat bukannya mati. Kamu senang akan hal itu? Iya, saya senang. Dan Goreng saya kan? bisa menempati Itu udah lama. Udah lama. Silakan tanya. Iya. Udah lama. Iya, Mana mati ikan bikin mati ya. Itu pertama kali kamu kesini? Tega ya. tega atau tiga dengan bangsa kalian. Karena saya senang dan saya bisa menempati di sini. Sudah berapa lama kamu di sini? Sudah berapa lama kamu di sini? Berapa lama? Itu bukan urusan kalian. Saya tanya. Urusan saja kalian. Saya tahu. Kalian mau datang ke sini, saya tahu. Karena saya setelah mendengar pembicaraannya. Dan ini waktu malam jam 12. Dan mereka berdua, mereka juga membicarakan yang ada di tengah kolam. Tahu semua. Benar itu. Dan di situ, dan di depan pagar pun ada seorang wanita. Siapa yang wanita itu siapa? Itu bukan urusan kalian. Saya tanya. Saya tidak mau menjawabnya. Kalau kalian mau tahu, kalian panggil saja suruh guru kalian. Saya tahu guru kalian ada di sini. Mana Bu? Tidak ada. Di mana Bu saya? Saya tidak bisa kalian bohongi. Dan istrimu, saya membuat celaka. Boleh banget. Ya, itu pekerjaan saya untuk menjolimi bangsa manusia. Waduh. Dan yang ada di sana juga. Semua tidak akan pernah terima kedatangan kalian ke sini. Kalau nggak terima mau apa? Semuanya akan menyerahkannya. Gurumu pun tidak akan bisa mengatasinya. Yang ada di tengah-tengah itu pun akan keluar. Yang ada di tengah itu adalah siluman ular. Terus apa lagi? Silakan sebutkan. Apa lagi? Sebutkan apa lagi? Selamat ular. Terus apa lagi? Sebutkan saja. Saya yang ada di situ badan besar, Ya. tinggi, Ya. sana pun Ya. Besar, tinggi, welek. Rambutnya semrawut. Terus apa lagi? Sini. Yang ngambilin asbes. Yang ngambilin asbes kemarin. Oh. saya menjatuhi asbesmu. Bangga sekali ya. Ya, Ya. saya bangga. Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Tujuanmu apa? Saya dan membuatnya bangkrut. Boleh tahu kamu Supaya dikasih apa sih? orang tidak ada ke sini lagi. Kamu dikasih apa sih? Saya Ah, tahu saya dikasih makan apa iya, dengan juragan saya. iya. Saya dikasih makan dengan kepala sapi. Ih. Kepala sa- 3 sekaligus saya makan. Kamu kuat makan 3? Ya, Beneran? saya bisa bertahan selama 30 hari. Kepala sapi. Berarti sering terus dicok-coki terus kamu. Ya, Dicok-coki terus. setelah makanan sapi saya kembali ke rumah. Satu sapi Dan itu berapa saya- lama ganggunya? Satu sapi berapa lama? Berapa hari? Sapi, saya bisa mengganggu ini usaha selama 15 hari.
Berarti 1 tahun banyak sapi dong. Banyak yang berkorban. Itu dari awal sebelum pembukaan loh. Ya. Dan itu kakinya sampai patah gitu. Menunggu Idul Adha saja. Berarti yang sering yang sering nyerupain bapaknya ini kamu ini. Enggak wedi ya. Yang sering nyerupain bapaknya ini kamu. Iya, Oh. saya terkadang meminta pesanan Oh, dari sana. Oh. Merupai dia. Sering kan? Iya, saya Yang sering ngintip merupai mandi suamimu. siapa? Yang ngintip mandi siapa? Eh, Dasar. Berarti kamu udah lihat tuh. saya pun Ih, tahu. jorok ah. Ganjen kamu ya. Kamu suka ya sama saya? Suka kok menyakiti dia. Kok di bawah Dia Pak? menjauhi. Enggak loh. Istrinya setia, ini suaminya setia. Tidak peduli. Suaminya aja ganteng gak kayak kamu. Iya. Jelek, sangat jelek kok. Berani nggak sama abang? Suaminya berani, sama suaminya berani. Siapa saja yang mengandung saya. Sombong sekali. Ya, maka itu saya diberi kekuatannya untuk mau dengan kalian semua. Kamu jangan kecampur. Bukan urusan kamu. Kalau kamu jalim sama orang ya jadi urusan kita. Kamu jalim sama orang. Kalau kamu nggak jalim sama orang ya nggak urusan kita. Kalau kamu nyakitin orang, di dalam hukum kita itu ada amal ma'ruf nahi mungkar. Siapa yang berbuat jalim? Saya tidak mengerti dalam hukum-hukum bangsa kalian. Kamu kalau hidup nggak tahu peraturan, nggak tahu aturan ya jangan hidup kamu. Memang saya sudah tidak hidup. Saya hanya sebagai asal kamu dari mana? Asal kamu tuh dari mana sih? itu yang kalian pertanyakan dengan saya. Asalnya dari mana? Iya. Asal saya Aku tahu. Dari mana? Dari mana? karena itu kebutuhan saya sendiri. Kalau saya mengasih tahu asal saya, Nah, kamu disuruh itu udah bodoh gitu. itu bukan urusan kalian. Bodoh berarti. Kalian pun bodoh. Loh, awakmu loh. Kamu dikasih kepala Kalian sapi masih aja bisa mah. dikelabui dengan bangsa-bangsa saya. Emangnya kamu cara ngelabuin kita gimana? Iya, Cara kamu ngelabuin kita gimana? itu saja. Dia wajar punya mata. Tapi dia tidak bisa membandingkan suaminya dengan saya. Bisa kalau kamu jelek. Saya memesan Enggak pernah ya? saya hanya melihat, tidak menidurinya. Tukang nginceng kamu berarti ya. Aku enggak takut. Aku Saya bisa bersembunyi dalam Suka ngitipin orang mandi nih. Sering loh kok situ. Ditapuk matanya ini. Nginceng, tukang nginceng. apa masukan? Iya, Lepaskan saya. Meninggal adik saya itu kenapa? Kamu tahu nggak? Waktu adik saya dari sini terus meninggal itu kena sakit itu kamu tahu nggak? Tahu. Hmm? Siapa yang memiliki? Nggak siapa? Kalian panggil yang ada di situ. Oh. Itu bukan saya. Siapa ya? Temanmu. Ular itu. Cara manggilnya gimana? Ada di ujung. Ya, si ular. Pagar. Ujung pagar. Ya. Cara manggilnya gimana? Macan. Gurumu yang manggil. Oh. Sekarang kalian lepaskan saya. Oh, udah kerangkeng Tidak dulu. mau lama-lama di dalam tubuh anak ini. Iya. Ini suka ngintipin orang nih sama kan di penjara. Matanya nih omong. Habis tuh matanya. Kaget. Kenapa? Kamu kenapa? Kamu kenapa?
Kembalikan mata saya. Awas jangan nyampe natap itu. Itu yang kamu sombongkan. Kembalikan mata saya. Tuh, di situ. Pegangin cengan. Suka ngintipin orang Jangan sentuh tubuh saya. wanita tidur kayak gitu, ancaman di biar ndak kurang ajar. Biar ndak Saya katakan jangan sentuh tubuh saya. Saya membus semua ke dalam tubuh saya. Percuma kau mengeluarkan tenagamu. tempatmu di mana tempatmu? Balikan mata saya. Nah, Balikan orangnya. semula. Oh, aku. Bukan aku. Kasihan mata ikan aja itu. Jadi mata ikan ya. Ini yang suka berdiri apa ini? Sedih. Sedih mereka kasihan. Akan semuanya. Berjanji saya tidak akan kembali lagi ke sini. Kalau saya ndak punya burung gitu kan sudah ndak kuat. Jangan nggak biarin. Jangan kamu menusuk saya dari belakang. Itu tidak pengaruh. Saya ndak punya burung itu kan ndak kuat lagi. Batu, kecil batu. Teman kamu di sini ada berapa? Teman kamu di sini ada berapa? 5. Yang ditanamkan di sini apa saja? Ada keris. Yang di atas pohon itu tah? Iya. Dan di sana itu? Itu tempatnya kamu apa tempat yang lain itu? Itu yang lain. Semua Tempat kamu di kumpul di dalam keris itu menjadi satu. Itu di depan rumah itu ada tanaman itu untuk apa itu? Itu kamu itu? Itu yang perempuan. Saya hanya di situ. Siapa? Tapi dia paling jahil. Yang perempuan itu pun ikut mengganggu keluarga ini. Kembalikan semula. Kalau saya kembalikan terus kamu berbuat zalim lagi. Saya berjanji kita akan kembali dan buat jolim lagi. Apa jadinya kamu nggak balik lagi? Campur. Kamu bohong. Hah? Bohong itu kamu. Bohong. Ikanku berapa kintal yang udah mati-mati. Bukannya kamu mati-mati Mati. Ikan bawang, paten, Kita mendapatkan penghasilan. terus anjir. Katanya di mana saja di sini nih? Ditaruh di mana aja? Tanaman di tempat ini. Kolam pun ada. Di mana? Tengah kolam. Di rumah itu di depan itu apa itu? Itu yang membuat siapapun masuk ke sini membawa ikan itu. Ikan itu akan berkurang dan mati. Terus itu yang di atas pohon itu juga tanaman itu. Iya, itu aku tepat jam 12 malam. Terbang menancap ke pohon itu. Untuk apa sih sebenarnya? Untuk apa? Untuk apa? Dia tengkar terus itu. Istrinya. Untuk mencelakai istrinya gitu. Setelah itu mencelakai suaminya.
Kamu ikut saya aja. Kamu ikut dengan saya. Tidak akan. Diam saja. Kamu janji mau tobat? Ya, janji. Gak zalim lagi. Tidak. Saya tidak akan kembali lagi ke sini. Coba cariin botol dulu, biar ikut saya dulu. Jangan kau masuk ke dalam botol. Jangan ikut saya dulu. Kalau sampai nanti dia tidak nakal, nanti saya taruh di rumah. Taruh di rumah, ya. Baik. Terserah mau bawa saya kemana. Mereknya dibuang dulu itu. Yang pernah ada tiba-tiba es terbang di mana, Pak? Biasanya yang di sini yang jatuh. Ada angin tiba-tiba terbang gitu. Ini masuk yang lihat. Ini kan ada angin kan. Dua angin jatuh. Ini asli. Ini asli nih. Untuk pengakuan tadi kan iya kan baru sekitar 2-3 minggu lah. Ini ya. Jadi pernah ada kejadian di sini ya? Ada yang di situ. Jadi yang dikatakan genderuwo yang katanya menancap tadi loh, itu harus didahirkan, kan dikirim di sini sebagai ikatannya, sebagai medianya untuk mengirim. Jadi bangsa gaib itu sebenarnya nggak bisa nyakitin manusia, itu nggak bisa. Dia hanya bisa menyakiti manusia ketika digunakan oleh manusia itu sendiri. Contoh seperti paku, nanti diselimuti oleh kekuatan bangsa jin, maka itu bisa dijadikan berbentuk imaterial, dia tidak berbentuk barang. Jadi ketika diselimuti oleh bangsa jin, nanti dia bisa berbentuk non imaterial, dan ketika masuk ke dalam tubuh dia menjadi imaterial lagi. Coba diam dulu, coba diam dulu, coba. Kalau nggak bisa konsen, diam. Kalau nggak bisa diam, pulang. Bismillah. Saya minta garam, Pak. Garamnya ini. Makanya kenapa di sini ini tuan rumahnya sering celaka itu kenapa? Karena sebenarnya ada yang dilemparkan di sini dan menimbulkan penyakit.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri zati wa sirri sarfi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ya akhrimul ghaibi wa syahadati wujud. 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 اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا سرفي وعلى سيدنا شكرا وعلى Coba pemilik rumahnya mana? Pemilik rumahnya Pak. Kalian cari di pohon-pohon itu. Coba kameraman jalan. Pelan-pelan dulu, lihat dulu. Nah, pelan lawan itu. Itu lu kelihatan. Nah, coba kameraman standby. Coba pelan-pelan. Oh, nih. Pelan-pelan saja. Coba ditarik pelan saja. Kanan kiri. Kita tuh ya, ditarik. Kanan aja. Gini. Nah, ini yang menancap di kelihatan kameraman betul. Iya. Coba diambil Pak, pelan saja. Tahan kiri saja, tahan kiri. Baca salawatnya. Coba sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burungnya langsung kabur ya Pak. Iya. Tadi diem aja. Insyaallah sih kalau burungnya pergi maka yang ini juga sudah pergi. Jadi ini sebenarnya yang digunakan medianya untuk mendolimi tempat ini, media yang digunakan ini namanya cundrik keris ini. Iya, keris cundrik. Satu itu bisa diisi banyak jenis itu. Tapi ini terutama yang paling sangat-sangat kuat itu dari Yang jenis matain kakinya ibu itu ya Gus. Iya. Di belakang saya berasa kayak ada benturan beringin gitu. Tadi menurut tadi kedua tadi yang di depan juga ada. Depan. Hanya di rumah ini kalau iya kalau enggak ya dijawab jangan mengada-ada. Pernah enggak itu istrinya itu kayak ketarik ke belakang, pokoknya jalan itu kayak ada yang menarik dari dapur ketarik ke belakang gitu. Itu beberapa yang 3 hari yang lalu. Gimana? Seperti ada di dapur situ. Dia lagi masak atau apa. Seperti ketarik itu tuh. Pak, saya lagi duduk gitu. Langsung saya halangin. Itu menyalakan lagi. Itu yang dari depan. Nah, di depan itu insya Allah itu ini sebenarnya sejenis dari pukul seperti pukul itu tanam. Iya, tanam. Ini model tanaman kok. Iya. Jadi bukan berbentuk pusaka tapi seperti tanah kuburan yang dibungkus dengan kain kafan atau apa gitu. Itu sudah sangat lama. Ini berbeda. Jadi santet itu bermacam-macam, antara jengges, tenung, teluh itu bermacam-macam. Ada yang paling parah sebenarnya yang di depan ini karena apa? Karena dia menggunakan kekuatan angin atau angin pembangkrut. Iya. Ini dia tidak begitu dirasakan dari segi kegaibannya, tapi sangat frontal sekali dari segi ekonominya, sangat berasa Itu sekali. siang apa malam Gus datangnya yang model begitu? Kalau seperti ini dia dengan kekuatan angin, jadi biasanya ketika seseorang itu tidur terus dia itu datang gitu. Jadi tidak dilakukan oleh orang tapi oleh kekuatan bangsa jin. Itu kayak mediator ada kepala sapi makannya itu. Iya, itu 3 kepala sapi yang digunakan. Makanya mohon maaf sampai sini korban nyawa di sini. Tidak main-main. Iya. Korban nyawa. Iya ya Pak, adiknya ya Pak. Adik saya yang punya ini. Sampai yang punya ini meninggal. Tidak main-main, dan yang punya rumah ini juga sering mengalami keganjilan gitu. Karena apa? Karena ketika kita merasakan sesuatu hal yang di luar dari kenalaran yang nggak beres, itu pasti ada yang nggak beres, itu berasa. Kayak kita berasa kayak biasa naik mobil nih, terus berasa nggak enak, ini pasti ada yang nggak beres.
pasti ada yang nggak beres di Iya, mobil itu. Karena kita sudah biasa naik mobil, hidup itu juga begitu. Kalau berasa ada yang nggak enak di dalam hidup kita ini pasti juga ada yang nggak beres. Apakah nggak beresnya itu jalannya, ataukah mobil itu nggak berjalan sesuai dengan ketentuan yang menciptakannya, ataukah mobil itu ada yang menumpangi. Iya. Pasti kalau ada tiga hal ini ada yang nggak beres, pasti berasa. Contoh ketika ban bocor, tiba-tiba ban dibocorin orang, kita baca mesti tidak enak, pasti itu tidak enak. Nah maka kita perlu untuk bermuhasabah diri, untuk mengoreksi diri, apakah kesalahan di dalam diri kita, ataukah dari orang lain, ataukah dari bangsa ini. Ini perlu jadi. Nah ini yang di depan ini ada yang lumayan yang sangat dahsyat. Ini perlu untuk dihilangkan, karena berapa kali pun kita mencoba untuk beliau datang ke rumah sembuh, nanti di rumah diganggu lagi, sembuh lagi. Kenapa? Karena begini, ketika banyak lalat yang datang itu pasti ada yang menyebabkan datangnya lalat itu. Jadi pintar bang, orang-orang dukun santet ini pintar. Dia itu gimana caranya? Tanah kuburan, terus tulang pukang, terus beberapa media yang digunakan itu apa? Itu sebagai makanannya. Jadi kayak mamanya biar lalat datang itu apa? Dikasih kotoran di tempat itu biar lalat itu pada datang. Nah, ketika mau melakukan pembersihan seperti ini, makanya harus kita bersihkan kotorannya dulu. Nah, kotorannya dulu dibuang, setelah itu lalatnya diusir baru dipagari. Minyak itu hanya sebagai media untuk kalau lalat ketika contoh kotoran dibuang terus dikasih minyak wangi, nggak mungkin lalat itu mau datang. Karena apa? Karena minyak wangi, sesuatu yang baik akan mendatangkan sesuatu yang baik, yang buruk akan mendatangkan sesuatu yang buruk. Jadi makanya itu hanya kesunahan saja, bukan salah tafsir lagi bahwa minyak wangi itu makanya non-akal itu ketika kita mau sholat disunahkan untuk memakai minyak wangi. Karena apa? Karena wanginya itu suatu yang baik, itu yang mendatangkan kebaikan. Contoh kalau kita pipis di depan rumah itu bangsa malaikat nggak mau masuk ke dalam rumah itu, makanya jangan suka pipis di depan rumah dan sebagainya. Sering ada yang males karena pipis di depan rumah gitu kan. Apalagi sering dilakukan anak-anak itu kalau bisa diajarkan untuk tidak melakukan seperti itu. Kita lanjut ke depan, karena saya rasakan di depan ini lumayan dasar. Karena di sini ini dia jalan masuknya dari, jadi kekuatan dari ilmu santet itu bermacam-macam. Ada yang menggunakan salah satunya kekuatan angin atau angin pembangkit. Ini sangat baik. Jadi kan kalau iya, kalau tidak dicanggih, jangan ada-ada. Jadi kalau saya jawab dengan iya, kalau tidak ya tidak. Pernah jenengan kesini itu kayak ketarik ke sana itu pernah nggak? Kemarin Gimana rasanya? suami juga tahu itu dituarik gini. Dituarik gitu kayak dituarik gitu, mau dijatuhkan gitu. Ya mau diginiin. Dipelatin lagi. Astagfirullahaladzim. Ketarik apa kedorong? Tarik. Tarik. Memang benar ditarik. Coba saya minta garam. Ini sebenarnya di sini ada kezaliman yang dilakukan oleh seorang. Saya tidak seuzon, karena ketika saya berbicara maka insya Allah saya bisa membuktikan. Ketika saya berbicara saya bisa membuktikan. Ini sebenarnya sudah sangat lama sekali dan ini sudah merenggut nyawa. Ada ikatan-ikatan yang dilakukan oleh orang-orang Bali. Saya tidak ada, memang ya ada ini. Ini di, saya tidak mau ngambil, sebab pemilik rumah sendiri nanti yang suruh ambil. Monggo ikut saya. Dibuka dulu. Kemarin Pak. Kemarin. Ini ada yang pernah menanam sesuatu dan bukan bangunannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurul wa sirrul kita wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya akhir muqaddimah wa sadati mutad ya akhir muqaddimah wa sadati mutad ya akhir muqaddimah wa sadati mutad ya akhir dan ada percikan api di sana sih. Ini ada percikan api di sana nih. Insya Allah sudah wujud di sana itu. Cuman mana pemilik rumah? Bapak pemilik rumah Cuman kasih jalan. coba dicari di percikan api yang tadi muncul di garam tadi. Di pojok tadi yang muncul percikan api tadi. Batu-batunya diangkat tadi pas ada percikan api tenang di situ. Ini Ya semuanya dibongkar ada nah. Dipindah Jangan di situ bedanya. dibongkar semuanya tadi dibongkar. Jatuhin insya Allah. Bapak dicari dulu. Bongkar semuanya. Semuanya itu ya nggak usah pemilik rumah saja, cukup pemilik rumah. Yang di kaki diangkat, yang di kaki semuanya dipindah, yang di kaki nah. Ada buntelan, enggak ada buntelan putih. Itu loh Pak. ini Ya itu loh Pak. Coba. Iya. Iya itu ya. Dibuka coba, terus dibakar nanti terus. Masak. Insyaallah. Ini sudah sangat lama lah ini. Astagfirullahaladzim. Pak. Laku tengah liburan. Iya, nanti dibuang sungai bakar dulu. Ada bensin tak? Dibuang ke sungai itu nanti. Jangan sampai di itu. Kampung kamarnya tadi. Aku deh kok pas memilih nih wong kayak. Lagunya kok pas milihnya itu. Efek kene ku apa tuh, Bro? Ada yang perlu dibereskan, Bu? Napa nih? Wonten janda. Langsung janda kalau masuk ini. Ini tak banteng atau enggak? Andi. Kapan? Saiki. Enggak ngapa? Teleponnya. Apa ini? Lihat tadi itu deh. Oh. Dia ada kan Bang Sajid itu kalau dia ngobrol itu nggak kayak kita ngobrol itu, kalau dia jalan itu begini kayak angin ngek jalan ngek nggak apa-apa nggak apa-apa kita aja dia jalannya gini ngek itu kontraksi kan tadi itu megang pukul yang tadi itu sama kalau yang itu kadang-kadang muntah Gini. kenapa Kalau saya tadi gini gitu. Tangan. kenapa Seperti ada sesuatu. betul Iya. ada yang jalan
Kadang saya muntah-muntah kalau megang. Saya lihat di sana itu ada kayak perempuan gini jalan dia. Jalan tuh kayak seperti Terus ada yang kemasukan ya Pak, yang anak lembu. mak yang gede coba ditanya Ustaz. Coba ditanya. Kecil anak atau apa ini? Perempuan Gus. Oh perempuan, berarti ya kecil anak yang saya lihat tadi. Malik. Apa iki? Akhirnya kamu dari mana? Kamu cantik ya. Ayo Nera. Gendruwo ini manuke lari silang. Coba kalau kamu nggak ganggu. Biasa mangkal di mana? Kamu suka di Mangkal. Oh, ngarep paling iki. Tempat di mana? Bojone gendruwo ya. Manuke gendruwo wis ilang. Manuke gendruwo ilang. Iya. Lho ben. Apa sing biasane lungguh nang kono, tembok kono? Iya. Walah. Ya spesies ngono. Ya Allah, apike rambutin. Kamu itu meninggalnya kenapa? Tok nang rambutnya wis. Ayune. Kamu itu meninggalnya kenapa? Kenapa Pak kok ganggu terus? Iya, kenapa kok mengganggu terus? Kenapa? Ya pengen sakit aja. Kokon wong ne. Sakit keluarganya. Zaman naksir sama suaminya ta? Oh. Iya. Alah, iat. Karena bahan coba enak. Gendruwo kalau marah gimana nanti? Biarin. Iya, gendruwo sudah nggak bisa bangun ya. Sudah lama kamu di sini? Kalau yang masak-masak gini, masak-masak sapa? Hah? Nggene mburi kamar kono. Pernah ada masak Pak? Ada yang masak. Masak-masak nggak lubang kok. Berisik Mabu-mabu, godok telo bosok kalau gosok bareng. Pernah itu. Ya, suwe. Enggak iso masak paling telone. Sebelum omah itu dibangun. Lagi dibangun. Sing ulo. Yang ulo kecil itu siapa itu? Berarti tak pateni. Anakmu, beracun ulo nih. Enggak mau nanti mati ini Pak. Mengusir aku kok. Ya. Pringos-pringos di tombol kamar. Kamu mainan apa sih? Rambut. Oh. Rambut ini panjang. Hei, kenapa baju kamu kok nggak ganti-ganti? Iya. Coba mandi. Laundry tutup. Mandi tutup. Mas. Ini kono, nang kono iku bengi-bengi. Adiknya, aduh. Tanya Pak, Tapi tanya Pak. gendruwo itu kok. Nenekmu besar ya? Coba tanya Pak. Nananya gede ya? Dia dari mana itu Pak? Kamu tuh asalnya tekan ndi? Loh, pengen tuh lho wong ganggu aku jadi seraku. Hah? Apa? Lho kok kamu wis tau. Wong ngurusi aku kok aku kok. Iya. Apa kowe tekan buri kono? Ngarep iki mangkat. Dan tanya mau. Bule mau bule. Nah, itu nek bule wis Joko ora piye? Terus lamanya kene berarti tinggal gini. Nah, buri pakai udah masak-masak itu. Yang di bulu yang dia di depan. Dia di belakang. Iya kan? Teman kamu Pak ada enggak? Ada berapa banyak? Banyak juga. Temenmu berapa? Berapa kali? Taksir ya? Iya. Ada perempuan cantik itu. Lu kalau rambutnya dipotong boleh nggak? Dia pakai bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa bahasa Indonesia? Rambutnya dipotong aja gimana? Ini dipotong. Acak-acak. Apa yang suka di belakang sana atau yang menghasil situ? Berarti udah lama sebelum kolam ini buka? Hah? Lu. Kamu tahu nggak waktu pemilik ini adikku itu sampai sakit enggak sampai meninggal nih? Terus aku. Kamu? Hah? Bapak dulunya? Kamu kasih apa sih? Kamu kasih apa sih?
Orang. Iya. Dosa. Iya. Buat kan dini. Namanya siapa kamu? Namanya siapa? Namanya siapa? Kenal. Duh. Orang share katanya naksir kok nggak tahu. Nggak kenalin nama siapa. Nanti dia kalau mau manggil kamu gimana? Nama kamu siapa? Kamu udah punya anak belum? Siti Pelekenut. Oh iya aja lagi. Wes, angel. Persis sampai karakter itu bulat tuh. Angel. Masyarakat tuh kenapa? Apa aku ganteng? Hah? Kalau waktu ngirit barang kamu jadi dekat gas tak wani, nggak berani. Pak, pernah kamu pernah di depannya ya merasakan apa wajah Pak? Kemarin ya lihat bayangan tadi malam. Tadi malam yang lewat bayangan siapa? Kabeh kok aku. Musuh aku. Kabeh mau pede. Aku malam-malam di situ loh, jam 1 lewat siapa? Ular. Ngapain? Anak buahnya siapa? Si pemimpinnya siapa? Gendruwo. Pemimpinnya ular itu. Ular. Pemimpinnya. Loh, kok kamu kok bisa waktu itu sakit meninggal itu kok bisa kamu juga gangguin? Oh, itu dulu kok mah. Kamu nikah sama dia? Kami kan juga kawin. Kawin ya? Enak. Ada anaknya. Iya. Hah? Anak kecil itu kemana? Anak kecil itu nggak kelihatan lagi. Anak kecil itu nggak pernah ganggu loh. Di sini ada monyet Pak. Mana? Mana? Di ujung dekat Monyet yang pohon pak mangga itu. Hah? mana monyet? Ini kan gede itu. Mana? Lagi. Gede kan mana? Nanti kamu tak cium. Panas. Tiap sore, tiap sore yang suka jalan ke depan siapa? Oh, yang dekat kamarku yang dulu tuh. Fikri. Itu. Pakai ikat itu ya? Pakai ikat ya? Masih suka sama gendruwo nggak? Kenapa? Wah, Kenapa lagi ada gendruwo? enggak cuma sekarang belum. Tapi ku dile. Kemarinnya kemarinnya kan ada. Sudah ada ini dengan. Tapi. Anu 45. Udah keluarin. Teoli lu lagi. Mau nyari panggil teko. Ah, kamu tanya. Dari mana? Dari mana? Kamu dari mana? Dari mana itu ya? Heeh. Di sini aja duduk di sana dulu. Duduk. Diam. Diam. Tanya yang jelas. Diam. Pohon mangga itu ya. Yang kalau nanya yang sopan. Makanya suruh tak keluarin aja. Makanya Ganggu juga kamu. Kamu ikut ganggu. Yang mau pemain itu apa? tolong diinterogasi. Oh, yang main kamu ganggu. Yang saya itu mancing gak dapat ikanku, kamu yang ganggu. Awas, jangan mundur. Sana.
Kamu di sini sebelum pulang buka sudah di sini. Nah. Enggak, kalau tidak Baru datang. kiriman. Kiriman apa datang sendiri? Lihat dulu santri yang ngomong. Yang kedua berarti. Pak Eko mau Kamu udah lama nempati di sini, Pak? Baru jam 2-3 bulan. itu bapak siapa? Kenapa kamu kok Itu mau? bapak siapa yang kok Kenapa? sopan? Asal kamu dari mana itu? Pak diversi Pak Tesi. Kenapa kamu selalu mengusik tempat ini? Tanya cuma Kata sih masalah. kata sih komen Tapi ini tontonan tuntunan. Kamu di sini enak enggak? oh iya itu. Kamu kalau enggak itu enggak Caranya kalau punya jaga sopan sedikit ikanku baru datang mati-mati kamu makan. Iya. Terus itu. Oh. Berarti 2 kintal mati 1 kintal. Oh, mati 1,5 kintal. Makan banyak banget. Kirim ke mana? Berarti terus banyak ikan. Kemarin datang 2 kintal. Itu sekitar 2 kintal setengah. Lele 1 kintal setengah. Berarti 1 kintal. Oh. Baru kemarin hilang juga kamu juga? Baru semalam kemarin. Nggak kerasa dia ngambilin ikan ya. Makanannya ikan loh. Masa monyet ini cuma Banyak saya ini. Yang dulu ikan mati itu ambil siapa? Enggak tahu yang dulu. Siapa itu? Apa yang itu? Enggak. Ini yang nyakitin apa? Adik saya itu pemilik itu. pemiliknya ular. Bukan yang nyakitin istriku itu. Itu biasa ada waktu itu biasa ya. Ini bisa nanti ya. Jauh kenapa? Jangan suka gangguin orang, jangan suka gangguin orang. Kalau sampai tidak ganggu, saya juga tidak ganggu. Kenapa kamu mundur? Hah? Nah, saya tidak ganggu, saya tidak. Saya tidak ngapa-ngapain kan? Saya tidak ganggu dengan asalkan dengan tak ganggu tempat ini. Sampai tempat di sini pun saya juga nggak ada masalah. Sampai mau bertempat dimanapun tidak jadi masalah buat saya. Mereka sampai nggak ganggu orang sini. Kalau nggak sampai ganggu orang sini, ganggu penghuni sini, itu baru sampai ada masalah. Oke saya dulu. Jangan semaunya sendiri. Saya nggak akan jahat sama kamu. Saya baik. Asalkan sampai nggak ganggu orang sini, kita juga nggak akan ganggu sampai. Kita takut dengan saya. Tapi sampai nggak jolim sama sini, tak masalah. Tempat di mana saja tidak masalah. Yang penting nggak ganggu tempat ini. Kenapa sih dengan ular di sana itu? Kalau itu bukan ada di sini. Ini ular ini. Kalau yang ini tadi memang ada di sini. Memang tempat tinggal di sini. Kalau pulang di sana itu
Eh,